Ya, standar yang mudah, misalnya barang-barang yang memang terafiliasi langsung dengan penjajah, yang alamat perusahaannya di Israel, pabriknya di Israel, dan dia memang membuka kantor cabang di Israel meskipun perusahaan induknya tidak terletak di Israel. Kenapa? Karena dia berjasa membuka lapangan kerja bagi para pemukim ilegal. Kan orang-orang Yahudi itu pindah dari Eropa ke Israel. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa betah tinggal di Israel? Ada lapangan kerja. Teman-teman orang Minang, kan ada ya ikatan orang Minang sedunia, di seluruh Indonesia ada. Kemarin saya ke Qatar, ke Istanbul, ke Suriah, ada loh warung Padang. Ada. Di medan perang itu, bayang di Suriah, di udah runtuhan-runtuhan gitu, ada warung Padang, masya Allah. Ya, di tengah kota Suriah yang hancur itu kita manggil seseorang dengan sebutan udah, masya Allah. Di Qatar, ya daerah paling aman nomor 1 di dunia ini itu Qatar, ada warung Padang. Di pinggir Masjidil Haram agak ke belakang ada warung Padang, yang beli orang Bangladesh. Begitu saya ke Padang nggak ada warung Padang. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian gitu ya. Ini teman-teman harus mengampanyekan kembali boykot. Namanya orang-orang Yahudi itu ya, analoginya seperti orang Minang tadi. Orang Minang tadi untuk dia bisa pindah ke seluruh dunia, membuka apa? Lapangan kerja biar mereka bisa betah tinggal di sana. Orang-orang Israel itu dari seluruh dunia pindah ke negara Israel biar bisa betah di sana. Gimana caranya? Dibuka lapangan kerja. Maka perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan kerja di sana menjadi sasaran boikot sampai mereka angkat kaki dari wilayah Palestina dan tidak lagi membuka lapangan kerja bagi orang-orang pemukim ilegal. Yang ketiga, oke, perusahaannya tidak terinvestasi di Israel, tidak beralamat di Israel, tapi statement ketua-ketuanya, direkturnya pro Israel, dan kita yakini bahwa karena statement ketuanya sudah pro Israel, ada aja tuh nanti dana-dana yang mengalir ke Israel melalui jalur pribadi. Terakhir ya teman-teman sekalian, saya mengimbau nih buat teman-teman LDK, teman-teman BEM, kami kalau ada HMI, PMI dan lain-lain sebagainya gitu ya. Coba selalu perbarui kabar Palestina minimal lewat status WhatsApp. Tahu nggak? Teman-teman tuh capek-capek aksi di jalan. Satu yang belum tersentuh yang paling dekat dengan kita. Orang-orang yang save nomor WhatsApp kita itu aja belum pernah kita jelaskan. Ada apa sih di Palestina? Jangan langsung tiba-tiba seruan aksi gitu-gitu. Bingung orang-orang. Ya mama-mama antum ini yang tinggal di pedalaman, ya, yang tinggal di pinggir sungai di mana, mereka tuh tidak paham seruan aksi. Mereka ingin diceritakan sebetulnya di Palestina itu ada apa sih? Tuliskan saja di status WhatsApp. Karena yang membaca status WhatsApp kita adalah orang-orang tua, ya enggak? Driver-driver, kurir, siapa lagi yang baca? Dosen-dosen, adik-adik kelas, ya kan? Itu mereka-mereka itu yang selama ini tidak ikut aksi, tidak ikut nyumbang, tapi selalu baca status kita. Ya kan? Itu lupa kita jelaskan kepada mereka. Yang kedua, teman-teman sekalian, gunakan masjid kampus sebagai pos penjagaan untuk melawan Zionis. Ramaikan masjid kampus karena yang ingin kita bebaskan adalah Masjidil Aqsa. Membebaskan Masjidil Aqsa dimulai dari meramaikan masjid kampus. Dulu saya selama 3 tahun itu tinggal di masjid kampus UNJ. Ya, bukan Universitas Negeri Jenin, bukan, Jakarta. Ya, Universitas Negeri Jakarta. Saya tinggal di masjid dan saya merasakan sendiri seseorang mahasiswa itu ketika datang ke masjid sholat 5 waktu gitu ya, ini beda, pasti semangat belajarnya beda, hatinya beda, kesolehannya beda dan lain sebagainya dibandingkan dengan mahasiswa yang datang ke masjid cuma kadang-kadang saja, atau itu pun kadang-kadang juga pas skripsi aja, ya kan? Dia minta doa, dia ingat kepada Allah kalau lagi skripsi, ingat kepada Allah kalau lagi naik tingkat dan lain sebagainya, ujian dan seterusnya. Tapi begitu ujian itu berlalu udah selesai. Ya, atau kadang-kadang mahasiswa datang ke masjid, iya sih sholat gitu loh. Akan tetapi belum terpikir untuk memakmurkan masjid. Habis sholat tidur, habis tidur sholat, tidur lagi dan lain-lain sebagainya. Ramaikan masjid. Kira-kira itu teman-teman sekalian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, daging semua ya teman-teman semua. Langsung saja nih kita buka sisi pertanyaan beberapa, Insya Allah sampai pukul 22.15 sisi aja Ustaz. Untuk mungkin kita ada sedikit deklarasi Ustaz, untuk peduli Palestina, udah peduli Palestina dibantu sama Ustaz nanti. Boleh pertanyaan teman-teman, kalau ada yang bertanya boleh langsung dari banyak juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih moderator yang telah memberi kesempatan dan pemaparan dari Ustaz yang seharusnya menggugah jiwa kita sebagai seorang muslim. Pertanyaannya gini Ustaz, banyaknya dalam tanda kutip Zionis pesek, dia merupakan orang Indonesia tapi dia membela Israel. Kita lihat itu serangannya ke Bu Retno Marsudi, salah satunya sebagai Menteri Luar Negeri. Saya juga sebagai Menteri Luar Negeri di BPM, tapi yang belum diserang. Tapi fenomena ini terjadi gitu. Dan juga kan ini yang saya alami, statement yang mengejutkan. Ketika ada suatu hal kita ingin buat gerakan tentang Palestina, ada yang statementnya gini, kalau kita tambahin embel-embel Palestina, nanti yang viralnya tentang Palestina aja dong, bukan kitanya, bukan kepanitiaan kita, bukan hal yang lainnya, tapi ke Palestina yang menonjol. Itu sedikit shock. Ini kenapa terjadi di tengah kaum muslim, selain terutama di Gen Z, kalau generasi kami kan generasi Gen Z. Apakah karena kami yang terlalu bodoh mengatur algoritma, atau memang karena diputus pemahaman kami tentang kepalestinaan? Dan treatment seperti apa yang bagusnya selain dari share info di status WA kepada teman-teman kita, terutama yang kalau muslim dia harus kita sadarkan bahwa Palestina adalah bagian dari keimanan. Kalau yang non-muslim kita sadarkan bahwa ini isu kemanusiaan. Mohon tips dan triknya. Sekian, terima kasih. Langsung dijawab ya. Baik ya, cek. Baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, memang saya sendiri di kalangan influencer atau artis ada orang yang menjadikan isu Palestina sebagai sarana untuk berselancar dan menambah follower. Memang ada. Ya mau gimana lagi, itulah manusia. Jangankan isu Palestina, ya isu bencana juga ada kok yang nebeng gitu ya, apalagi isu Palestina yang lebih besar daripada bencana. Nah, cuma yang kedua, barangkali yang kurang begini, kita itu tahu dari mana sih masalah Baitul Maqdis itu mulia buat kita? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yang kurang dari kita sekarang ini adalah pengajian-pengajian yang membuat hati kita semakin lembut, sehingga kita membuat satu gerakan itu tidak menonjolkan identitas diri lagi. Tahu nggak kenapa sih Abu Ubaidah itu menutup wajahnya? Kenapa sih Yahya Sinwar itu sampai nggak ada yang tahu kalau itu Yahya Sinwar, bahkan teman satu kelompok itu nggak tahu gitu loh. Alasannya karena memang mereka ingin menghilangkan nama diri ketika memperjuangkan Palestina. Kebalik dengan kita, ketika kita memperjuangkan Palestina, kita ingin menaikkan nama diri kita. Itu aja udah beda. Masjidil Aqsa tidak akan dibebaskan dengan orang seperti itu. Ya, Masjidil Aqsa hanya akan dibebaskan oleh orang yang betul-betul mengabdikan dirinya 100% ke medan jihad, tanpa peduli dirinya dilihat atau tidak oleh manusia di bumi ini. Yang kita tuju adalah keterkenalan kita di antara penduduk langit dan cari perhatian hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kenapa tadi saya bilang kajian-kajian? Karena dari situlah kita bisa mendapatkan kesatuan gerakan dan kita bisa mendapatkan persamaan suhu. Coba sekarang di sini ya teman-teman sekalian yang menjadi pengurus-pengurus gerakan sudah punya kebiasaan menghafal Quran atau belum? Sebelum kajiannya terlalu jauh, hafal nggak surat Al-Isra? Sebelum kajiannya terlalu jauh, tahu nggak minimal pernah baca 40 hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Aqsa? Pernah nggak? Sebelum kita terlalu jauh membahas masalah Al-Aqsa, teman-teman pernah nggak mengkaji Sirah Nabawiyah dan Tarikh Khulafaur Rasyidin? Gimana sih caranya Umar bin Khattab membebaskan Al-Aqsa? Udah tahu belum sih? Kalau belum, wajar saja ketika kita bergerak, gerakan kita cenderung sporadis. Bahkan jangankan itu, kita sama-sama dari kampus negeri ya, yang bukan kampus Islam. Ya, yang bukan kampus Islam. Saya dari kampus negeri, Universitas Negeri Jakarta. Semasa dulu saya tinggal di masjid, saya melihat memang cara mahasiswa sholat aja itu masih ada yang belum sah. Ya kan? Contoh, dalam semua mazhab, ketika kita sholatnya sir, baik itu karena sendirian maupun sholat zuhur dan asar, misalnya Allahu Akbar, mulut kita tidak boleh terkunci.
Sir itu maksudnya suaranya minimal terdengar oleh diri sendiri atau minimal mulutnya bergerak. Kalau tidak bergerak, kita dikatakan diam dan bacaan Fatihah kita tidak sah. Itu aja mahasiswa masih banyak yang belum tahu. Ketika berwudu misalnya, masih ada wudunya itu air cuma dilempar ke muka. Padahal dalam mazhab Syafi'i misalnya, air itu harus diusapkan ke tangan sampai meresap ke tangan, diusapkan. Ya diusapkan, bukan cuma dilempar-lempar ke muka atau dilempar-lempar, apalagi yang menendang-nendang air saja. Itu belum sah. Itu saja kita masih belum paham. Nah ini sekarang kita membicarakan sesuatu yang akan membuat seluruh dunia melawan kita. Semua petinggi-petinggi Hamas menjadi buronan seluruh dunia. Untuk melawan seluruh dunia, kita harus mendapatkan kekuatan dari yang menguasai dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah kita memperbaiki tata cara ibadah, belajar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lain sebagainya, biar kita tahu, oh gerakan itu begini toh cara menyusunnya. Itu ya kira-kira caranya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari perempuan. Makasih. Informasi ada tambahan dari panitia yang 3 pertanyaan. Penanya pertama ada dalam presnya itu. Boleh dari perempuan kalau ada pertanyaan? Ada? Sebentar Pak. Dari perempuan ada? Perempuan ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan begitu banyak peristiwa terbaru yang mungkin kami di sini banyak yang belum tahu perkembangannya. Jadi di sini ada juga yang ingin saya tanyakan, melihat cuplikan beberapa anak-anak Palestina yang sering bertanya kemana orang-orang Arab yang tidak membantu mereka. Jadi di sini juga menjadi pertanyaan bagi saya, kemana negara-negara Arab tidak menampakkan keberpihakannya kepada Palestina seperti itu. Terima kasih. Pakaiin aja. Cek. Nyala. Kemana negara Arab sebagai memberitahu kalau ada yang pulang umroh ini pergi ke Arab Saudi, datanglah ke Riyadh, di sana sedang ada Riyadh Season. Apa itu? Ya kurang lebih seperti festival musik lah gitu ya. Di awal Oktober kemarin bertepatan dengan 4 perayaan 1 tahun peringatan 1 tahun untuk Al-Aqsa, ada konser akbar di Kairo. Nah, pertanyaannya di mana orang-orang Arab? Pertama, orang-orang Arab hari ini dikuasai oleh para pemimpin yang tidak menempatkan pembebasan Masjidil Aqsa sebagai agenda utamanya. Yang kedua, bangsa Arab juga hari ini dikelilingi dengan orang-orang yang satu tidak memahami agama mereka, dan yang kedua, mereka itu juga tidak mengerti bahwa negara mereka sesungguhnya bisa berperan penting untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Dan persis seperti perkataan Rasulullah SAW bahwa hari ini kita seperti buih di lautan. Negara-negara Arab itu kebanyakan beli senjata ke Amerika Serikat, kecuali Suriah dan Iran itu beli senjatanya ke Rusia dan China. Nah sekarang masalahnya, kalau negara-negara Arab beli senjatanya saja ke Amerika, bisa nggak melawan Israel kira-kira? Nggak bisa, karena yang ikut menghancurkan Gaza adalah tentara Amerika. Terus kalau ditanya lagi, kenapa kita nggak bersatu saja kalau begitu? Susah. Karena apa? Negara-negara Arab itu tidak ada hari ini pemimpin yang usianya lebih dari 10 tahun dalam jabatan mereka, karena baru saja ditumbangkan di masa Arab Spring. Arab itu dibuat kacau oleh Zionis, sehingga mereka bergolak, negara mereka ambruk, krisis ekonomi di mana-mana, kelaparan besar-besaran terjadi di mana-mana akibat Arab Spring. Hari ini negara Islam yang cukup stabil itu paling cuma 3: Indonesia, Malaysia, Brunei dan Darussalam. Itu pun karena jauh lokasinya. Bangladesh kemarin habis konflik presiden membangkangnya enggak? Arab Saudi itu represif untuk mengendalikan konflik itu, ada masalah kehilangan alkohol segala macam. Iran dilarang apalagi.
lagi berantakan negaranya. Suriah apalagi, Lebanon tahun 2022 presidennya resign. Kayak ketua LDK aja ya. Males. Lebanon itu milih presiden itu sekarang nggak pengen menjadi imam. Dorong aja tuh. Karena negaranya krisis. Siapapun yang jadi presiden akan jadi tumbal. Mesir itu baru kudeta tahun 2023 awal pada Al-Aqsa ada pemilu yang milih cuma 40% lebih dikit. Dari 40% itu ada 5 calon presiden, 50% itu 96% yang memilih presiden sekarang. Saya tahu tidak ada pemilu yang begitu. Pemilu Indonesia yang masih kayak begini ini jauh lebih sehat daripada pemilu negara manapun. Keikutsertaannya masih 80% atau 70% lebih. Ya enggak? Dan pemenang pemilihnya itu masih tidak terlalu dominan, artinya imbang. Masyarakat boleh nyoblos manapun, enggak ditekan, terserah kita nyoblos mana. Meskipun ketika sudah jadi presiden baru dia taat saja, patuh saja pemerintah kita. Karena apa? Arab Spring, hancurnya negara-negara Arab itu dimulai dari masyarakat yang terlanjur benci dengan pemerintahnya, dipanas-panasi oleh Zionis, sehingga mereka memberontak. Akhirnya yang terjadi, negaranya lemah. Karena negaranya lemah, krisis ekonomi, masyarakat tidak patuh kepada pemerintah. Jangankan kamu mau membebas masalah, bikin jalan tol aja susah. Di Pulau Sumatera ini, itu sudah ada LRT dan MRT. Dan di Jakarta, LRT itu sudah bagus sekali. Saya pernah ke Jakarta. Ada. Nah, kalian kalau ke Jakarta, biasanya sama-sama di ibu kota. Kalian itu dari Bukit Tinggi nih. Karena ibu kota sudah pindah ke Kalimantan. Jadi saya orang Jogja, mantan ibu kota, ya kan? Tinggal di Jakarta, mantan ibu kota. Saya juga di Padang, mantan ibu kota juga. Saya nggak ada rencana pindah ke ibu kota baru. Masih sepi. Ya. Saya ke Kairo waktu itu. Di Kairo itu baru ada LRT. Itu tahun 2023 coba bayangin. Ya, nyari trotoar itu susah di Kairo. Itu negara yang dekat dengan Masjid Al-Aqsa. Kalau teman-teman pernah iseng aja gitu ya, ke Saudi, tapi bukan haji dan umroh, main aja ke Saudi, nyari jalan tol di sana. Rest area di Indonesia itu paling bagus di dunia ini, nggak ada yang lain. Di Saudi itu yang disebut sebagai rest area di jalan tol, itu ada gubuk kecil, ada toilet, nggak ada airnya. Terus bersihnya pakai apa? Ada batu, ambil aja direbut. Karena kering. Itu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi nggak usah hanya negara Arab. Kenapa orang Palestina bertanya begitu? Karena itu sebagai sindiran pada negara-negara Arab. Kalian mau diam aja, disadarkan gitu loh. Maka muncul gerakan-gerakan masyarakat, orang-orang Yordania, orang-orang Mesir yang nabrak tentara Israel, menembaki tentara Israel dari negara mereka, dari perbatasan. Tapi yang lain ini kira-kira masih belum. Gitu kira-kira jawabannya. Oh iya, lupa saya. Baik, syukur. Masih ada waktu? Tenang, Muhammad. Dari Mbak sekalian dulu ya, boleh. Dari sekalian dua, dari Ziki sama Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin terima kasih pada Ustaz, terima kasih pada moderator. Izin bertanya Ustaz. Pertama mungkin kalau kita berbicara soal Baitul Maqdis, Palestina, Gaza, kalau kita berbicara dalam 1 tahun terakhir ini, bisa dibilang kayak episode 100 dari berbagai macam episode perperangan yang ada di situ. Kalau misalnya Gilang pernah baca juga soal perang salib, di situ juga titik war point-nya. Kita juga bicara soal Umar bin Khattab, juga ada tuh cerita soal Baitul Maqdisnya. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan Gilang adalah Gilang jadi sedikit bingung Ustaz, karena waktu kita bicara soal Palestina, perang di sana, episodenya itu seperti terpecah-pecah Ustaz. Jadi kayak dari episode 20, 30, 40, nggak ada yang episode 1 sampai 100 yang berurutan gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan Gilang adalah starting point-nya gimana Ustaz? Apa sih yang menjadi problem utamanya di sana? Terus yang kedua, ending point-nya seperti apa? Maksudnya yang diharapkan dari Palestina ini apa yang menjadi poin kemenangannya?
Dan dari Israelnya apa sih yang diincar sebenarnya Ustaz? Mungkin sekian. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur moderator kesempatannya. Begitu juga Ustaz. Langsung aja masuk pertanyaannya. Kenapa diplomasi luar negeri kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini gitu? Dan begitu juga negara-negara lain. Dari hal apa yang mengganjal sehingga tidak bisa terselesaikan itu Ustaz? Dan kemudian juga pertanyaannya, apakah keseluruhan masyarakat di Palestina juga mendukung gerakan-gerakan yang dibangun oleh Hamas itu sendiri gitu? Mungkin itu dulu kembalikan. Nanti diingatkan ya pertanyaannya apa. Pertama, dari mana starting point dan kapan finishnya atau bagaimana finishnya? Starting point Masjidil Aqsa adalah tepat ketika Nabi Sulaiman alaihi salam mendirikan suatu khilafah Islamiyah di sana. Ya kan? Itu. Yang kedua, kisah ini dimulai ketika para sahabat Nabi Sulaiman, Bani Israil pada saat itu tidak bisa mempertahankan kerajaan Nabi Sulaiman sehingga direbut oleh bangsa lain yang bukan Muslim. Terus sepanjang tahun itu dikuasai oleh bangsa-bangsa yang bukan Muslim sampai akhirnya datanglah era Rasulullah SAW. Dibebaskan lagi oleh Umar bin Khattab dan kemudian sampai 400 tahun kemudian direbut lagi oleh tentara salib. Kemudian sekitar 90 tahun berlalu umat Islam kembali merebutnya. 1000 tahun kemudian umat Yahudi atau kaum Yahudi merebut itu dari tangan kita sampai hari ini. Nah, starting point-nya adalah ketika syariat Islam tidak ditegakkan di bumi Syam, maka saat itulah terjadi pertempuran besar di sekitar Baitul Maqdis dan kaum muslimin diminta untuk berebutnya kembali. Ending point-nya bagaimana? Nanti ending point-nya akan terjadi perang besar di sana. Namanya Malamatul Kubra dan kita akan memerangi Dajjal dari sana. Yang kepemimpinan kaum muslimin ibu kotanya nanti akan di Baitul Maqdis di situ. Ending point-nya di situ dan sudah seperti itu terjadilah kiamat kubra. Kenapa? Ketika saat itu kekuatan kaum muslimin sudah berpusat di sana, ketuanya kaum muslimin sudah berpusat di sana, satu buah delima cukup dimakan satu keluarga, seekor kambing cukup dimakan oleh satu kabilah dan seterusnya. Dan saat itu serigala akan bicara dengan kambingnya karena tidak ada lagi mangsanya. Dan di saat itu muncullah angin merah dari Yaman yang mencabut nyawa seluruh kaum muslimin. Itu ending point-nya. Jadi ending point-nya adalah perjuangan kita membebaskan Masjidil Aqsa, bukan soal Palestina. Ya. Tapi itu. Jadi yang kedua pertanyaannya adalah Hamas apakah diterima di kalangan masyarakat Palestina? Ini banyak teman-teman sekalian. Hamas pada tahun 2006 memenangkan pemilu kurang lebih 60%. Namanya satu partai politik memenangkan pemilu 60%, kira-kira masyarakat itu fanatik atau tidak dari mereka? Di Indonesia atau di Palestina partai politik bukan cuma satu. Ada Hamas, ada Fatah, ada Jabhat Syabiyah, ada kemudian Jihad Islam dan lain-lain sebagainya. Tapi Hamas menang 60% lebih. Dan saat itu anggota dewan suara yang terbanyak adalah Ismail Haniyah. Ketika musyawarah di parlemen yang terpilih menjadi perdana menteri adalah Ismail Haniyah. Jadi kira-kira Hamas itu kuat atau tidak? Dan dari ini ketika dia adakan survei kurang lebih sekitar pertengahan tahun ini ya, bulan Juli. Ketika dia adakan survei kalau pemilu diadakan hari ini di tengah pertempuran Al Aqsa, siapa yang Anda pilih? 71% masyarakat Palestina, bukan cuma Gaza, Palestina memilih Hamas. Makanya Israel itu berusaha dengan Presiden Mahmud Abbas menunda pemilu, perangnya dipanjangkan sehingga lebih banyak lagi tokoh-tokoh Hamas yang syahid. Karena apa? Kalau perangnya berhenti, lalu ada pemilu di Palestina, Hamas menang. Coba cek surveinya di internet banyak. Hari ini warga Palestina kalau diadakan pemilu siapa? 70% pilih Hamas. Cuma kalau ditanya apakah semua warga Palestina pasti pro Hamas, tentu saja jawabannya tidak. Itu wajar dan sangat manusiawi karena Hamas adalah gerakan kemanusiaan manusia.
Namanya gerakan manusia pasti ada aja oknum, ya kan? Namanya gerakan buatan manusia pasti ada aja kesalahannya. Atau ada manusia yang tahu Hamas itu benar, tapi gara-gara dia tidak dapat jabatan dan lain sebagainya, dia tidak suka kepada Hamas, itu manusiawi. Tapi angka 70% itu menunjukkan sesuatu kan, kira-kira. Itu kira-kira jawabannya. Oh, yang forum internasional tidak bisa membuat perdamaian. Ya, apa harapan kita? Kenapa kita jadi berharap pada orang kafir? Masjidil Aqsa itu punya kita. Karena kalau kita berharap forum PBB, forum internasional, efeknya hanya akan sama. Akan muncul deklarasi Balfour yang baru, memberikan tanah Palestina kepada orang lain kalau bukan Israel. Hari ini kaum muslimin itu minoritas. Cuma 2 miliar dibandingkan dengan 8 miliar penduduk bumi. Maka kalau kita berharap dengan forum internasional yang ada, kita sama saja menyerahkan Palestina kepada kaum muslim. Hari ini kita tidak punya pilihan selain mengandalkan negeri kita sendiri, dan kita tidak punya pilihan selain dari negeri kita sendiri. Kita memperkuat kaum muslimin. Itu kira-kira. Itu ada yang pakai teks. Ya boleh. Oh. Baik, ada lagi teman-teman, kalau masih ada aku sedikit ya. Makanya jawaban pertanyaan kita tentang Palestina bisa dijawab langsung oleh Ustaz Amar. Nah, biasanya kita coba lihat dari Telegram, Instagram, dan juga WhatsApp ya. Jadi silahkan bertanya. Tapi ini ada pertanyaan dari Ahok. Oke ya. Ini saya kira selebar, ternyata 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya aktif mengupdate berita Palestina di sosial media. Tapi kenapa makin kesini viewernya semakin sedikit ya Ustaz? Ya saya nggak tahu. Apa yang terjadi dengan penentu? Apakah ada teknik yang dapat dilakukan untuk hal ini agar tadi yang naik ya? Pertama, jangan cancel Israel, jangan cancel Palestina, gak usah upload bendera Palestina, dan gak usah upload Palestina. Naik akun kita. Naik akun kita. Ada cara khususnya. Ya teman-teman nggak perlu nyebut nama Hamas, sebut saja istilahnya HMS ya. Jangan terus nama Palestina sebutnya PLSTN gitu ya. Dan lain sebagainya. Sisanya ya teman-teman kan anak muda banyak. Kalau ada teman-teman yang bikin akun soal Palestina, bikin konten soal Palestina sejelek apapun, di repost biar naik. Dan teman-teman sekalian bagi gerakan dunia maya, gerakan media sosial itu cuma salah satu metode perjuangan. Akun saya aja tuh tumbang berkali-kali. Akun saya Gaza aja sampai gak jelas akun yang mana. Ada 5 ya kan. Nah ini kita buat gerakan di dunia nyata itu yang lebih efektif. Makanya tadi saya bilang, saya akan bela-belain ke sini. Buat apa? Saya akan ngobrol sama teman-teman dari gerakan di mana. Ayo kita gerakan boykot. Ayo kita bikin kajian Palestinaan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali. Isinya update berita Palestina. Bukan cuma masalah soal demo dan lain sebagainya. Kalau cuma demo dan lain sebagainya, bayar orang aja bisa itu. Ya kan? Seperti biasanya. Ya. Kajian itu yang paling penting. Sehingga nanti kita akan mewariskan visi kepala kita pada adik-adik kelas kita. Itu kira-kira ya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menghadapi orang tua atau orang sekitar yang menganggap kejadian di Palestina ini hanyalah konflik Timur Tengah? Maksudnya memang ada jadi Timur Tengah. Satu, ketika kita berdakwah, kita harus menentukan prioritas. Prioritas kita yang pertama adalah kepada orang yang sudah sama-sama membela Palestina dan sudah sama-sama ingin bergerak demi membela Palestina tadi. Jadi bukan membela Palestina. Kalau cuma membela Palestina, oke ya. Orang Muslim bertanya, dukung Israel atau Palestina? Palestina dong. Nah, gitu ya. Tapi dia belum bergerak, dia belum mau aksi, belum pasang bendera Palestina, organisasi juga mau dan lain sebagainya. Oke, mendingan kita dakwah di situ daripada kita ngurusin orang yang mesti orang-orang Muslim sendiri, tapi masih belum punya urgensi atau belum menempatkan Palestina di tempat yang seharusnya. Kenapa? Satu, kita membuang-buang aja jadinya. Yang kedua, berarti kan masalahnya orang-orang seperti ini, entah itu orang tua atau orang sekitar, ini belum dapat giroh keagamaannya. Giroh keagamaan itu muncul dari tadi saya bilang kajian keagamaan secara sistemik. Makanya dari saya bilang banyak mahasiswa aksi bela Palestina, tapi ternyata cara wudhu aja masih salah. Ya, cara wudhu aja masih salah, baca Quran aja masih terbata-bata dan seterusnya. Itu ya kira-kira. Tempatkan skala prioritas.
orang yang tidak suka Palestina atau orang yang pro dengan Israel itu di level paling jauh untuk kita sentuh. Nanti menyebut itu nanti. Yakinkan orang-orang yang sudah punya simpati kepada Palestina untuk sama-sama bergerak dengan kita, atau minimal berdonasi, atau minimal ikut boykot bareng kita, atau minimal meskipun tidak ikut mau share poster kajian dan mau share poster aksi, itu targetnya. Ya, makanya skala prioritas. Yang ketiga, apakah kita bisa atau boleh menjadikan standar manusia Palestina secara membela Palestina secara terang-terangan sebagai standar calon suami, Ustaz? Ya gimana ya? Ya boleh-boleh aja kan. Syarat harus membela Palestina. Ya oke. Saya sama istri seperti itu ketika saya taruh, dia bilang, sepertinya nanti ketika saya nikah dengan kamu, saya akan dikejar-kejar banyak negara. Kenapa? Saya mau bebasin Masjidil Aqsa. Saya bilang itu sama istri saya. Saya mau bebasin Masjidil Aqsa. Saya sudah sadar saat itu kalau bebasin Masjidil Aqsa, saya akan dikejar Mossad, saya akan dikejar ini, dikejar itu dan lain-lain sebagainya. Dan benar saja, saya kemarin rapat sama Hamas, saya ketemu ini, ketemu itu, di Kairo, saya dikejar polisi. Ya kan kamar saya itu sadar apa dan lain-lain sebagainya. Wah, ngeri banget namanya. Sampai nanti saya masuk dari itu nggak pakai visa. Adalah caranya pokoknya. Silakan dijadikan yang standar calon suami itu membela Palestina. Nah, teman-teman di sini alhamdulillah kalian membela Palestina ya, kalau saya juga. Bukan soal itu, tenang aja. Mereka membayangkan standar suami membela Palestina itu mukanya orang Palestina, tanya diri, hidungnya mancung, berjihad kan, megang senjata kan. Bukan seperti anak benar, bukan. Ustaz, tanda tangan di buku ini boleh kan? Buku yang mana? Ini, ya, insya Allah boleh. Ya. Jadi memang saya itu buku yang terbit pertama dan kedua tema tentang pernikahan. Tapi sebetulnya sejak lama saya dan istri memang menggiat masalah isu Palestinaan sebetulnya. Channel Telegram saya itu muncul di tahun 2022 ketika perang waktu itu saya fokus. Cuma ceritanya begini. Ada penerbit datang ke saya, Bang, kayaknya tulisan antum soal pernikahan ini bagus juga. Saya bilang saya mau nerbitin buku sirah dulu. Tapi nggak apa-apa Bang, mau lagi buku pernikahan diterbitkanlah. Malah viral. Akhirnya saya dikenal sebagai orang yang menulis buku pernikahan. Tapi kalau teman-teman baca dari kata pengantar sampai akhir, ada bahasa Masjidil Aqsa di sini. Ya, silakan aja teman-teman baca. Itu kira-kira. Ya, saya kembali lagi kepada moderator. Ada pulpen? Ya. Baik. Sudah siap mulai Palestina? Tiba-tiba ya kan semua. Sesuai dengan janji kita jam 2.15. Masih ada benar lagi kira-kira? Ada ya. Ada satu lagi Sat. Ada? Mana? Nah, akhwat sih. Oh, ya boleh apa satu aja. Izin satu lagi Sat. Sebelum setelah itu kita langsung boleh merapat ke tengah ya kan. Nanti kita deklarasi ya tentang Palestina. Jadi dipimpin Pak Pimpin langsung sama Ustaz. Apa nih? Boleh ada ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustaz, di sini saya ingin bertanya, apa yang menjadi simbol kebangkitan Palestina ini Ustaz? Di tengah adanya tekanan internasional dan tekanan dari politik yang tidak adil rasanya gitu. Dan sampai kapan genosida ini berakhir Ustaz? Terima kasih. Oke. Oh, di bawah situ. Oh iya. Oh iya. Mikrofon ini dimatikan dulu ya. Nah, rekan-rekan sekalian, nggak akan penting membela Palestina. Karena Palestina itu adalah negara yang sebagai hasil bentukan dari pemenang Perang Dunia Kedua di sana, yaitu Inggris. Sepanjang sejarah ribuan tahun lamanya tidak pernah ada negara bernama Palestina sampai dengan tahun 1940-an ketika deklarasi Balfour. Bumi Syam itu dibagi-bagi, ada kerajaan Transyordan, ada negara Suriah Timur, ada negara Lebanon dan lain-lain sebagainya. Sebelumnya adanya adalah Ardus Syam atau Bumi Syam. Lalu apa simbol kemenangan kita? Yang pertama, kesatuan kaum muslimin itu simbol kemenangannya. Akhirnya dengan perang Tufan Al-Aqsa kita jadi tahu kan kenapa Masjidil Aqsa nggak bebas-bebas juga.
Bukan salah orang Palestinanya. Oh, orang bilang itu orang Hamas itu ada korupsi, itu orang Hamas itu ngumpet di balik ruangan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kita sebagai sesama muslim tidak mau bersatu dengan sesama muslim yang lain. Kita masih dibatasi sekat-sekat negara, kita masih dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan suku dan bangsa. Kita masih beda ormas, masih berantem, itu yang jadi masalah. Yang kedua, ramainya masjid-masjid itulah yang menjadi tanda kebangkitan kaum muslimin. Hari ini sebetulnya saya agak menyesalkan. Setiap kali kajian soal Al-Aqsa, pernikahan atau apapun itu, lebih banyak perempuan yang datang. Sementara secara statistik jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia sama, masih 50% kalau tidak percaya buka data di BPS. Atau tidak percaya buka data di Direktorat. Jumlah mahasiswa UNAN itu laki-laki dan perempuan hampir imbang. Hanya masalahnya sekarang kaderisasi kita berjalan lambat gitu kan. Dan cara kita memperjuangkan Palestina juga belum cara yang menyadarkan. Tadi saya bilang kita donasi masih karena orang kasihan sama Palestina, belum karena niat pengen berjuang, pengen nembak musuh juga gitu loh. Kita aksi bela Palestina, kita masih belum bisa menjelaskan kepada publik kasih selebaran yang selebaran itu bisa dibaca oleh ibu-ibu, bisa dibaca oleh udah-udah warung padang, bisa dibaca oleh tukang bentor dan becak dan lain sebagainya, tukang kereta dan seterusnya, abang-abang driver ojol, bisa baca. Oh, ini yang dimaksud dengan Palestina. Narasi kita masih terlalu tinggi, narasi kita masih terlalu berat, dan narasi kita juga masih terlalu awang-awang bagi masyarakat kebanyakan. Itu ya teman-teman sekalian. Nah, mungkin gini ya, karena saya juga harus segera mengejar flight penerbangan. Izin ini adalah penyampaian terakhir saya gitu ya, dan saya berterima kasih kepada panitia dan kan saya nanti kepada panitia habis ini kita harus langsung untuk gerakan aksi bela Palestina di sini harus kita konkretkan, entah menjadi gerakan boikot apa dan lain-lain sebagainya. Ya. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Ke sini aja, saya kamera sini nanti ya, apa juga. Acaranya gimana? Semacam ini aja. Kami usaha alas untuk ada teksnya. Oh, ada jadi yang bacakan itu ya. Baik, itulah yang teman-teman. Boleh sekarang karena udah sesi penutup ya. Ya ikut boleh agak ke tengah, bagian tengahnya. Yang teman-teman juga yang audio itu kita coba menyampaikan ya deklarasi UNAN Peduli Palestina yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Amar nanti. Tim media boleh kamera atau kamera boleh. Oke, lebih merapat lagi. Bapak-bapak di sana, ayo merapat lagi biar lebih jelas ya. Kayaknya ini perlu di sini. Merapat aja ya. Kalau lagi ya tadi gitu ya. Nah, oke. Tim media ada. Jadi cara dulu. ضروري Ustaz atau pakai kursi Ustaz? Biar ada foto ini. Blur Ustaz. Gimana
rekan-rekan sekalian, saya akan membacakan ikrar dan ikuti kata-kata saya, dan saya hanya akan membacakan satu kali, maka teman-teman silakan pasang telinganya baik-baik. Kami mahasiswa Universitas Andalas dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa. Dengan ini kami berikrar. Yang pertama, berjanji akan membebaskan Baitul Maqdis sampai akhir hayat. Yang kedua, kami berjanji tidak akan membeli barang-barang yang terafiliasi dengan Israel selama-lamanya. Yang ketiga, kami berjanji akan senantiasa memperbarui keimanan, menambah keilmuan Islam, menjaga persatuan, dan berjihad baik dengan harta ataupun jiwa untuk membebaskan Baitul Maqdis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa innahu lajihad. Nasrun wal istishhad. Bila untuk sisi berikut. Alhamdulillah kawan-kawan semua, kita telah selesai melaksanakan penjabar. Harapannya setelah ini kita makin kokoh sesuai dengan deklarasi kita tadi, dan batasan kita ini. Tapi kalau teman-teman mau foto mungkin 2 menit ya. Meskipun jam 2:30 emang udah langsung pulang. Anak tutup dan mengucapkan doa kafir majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya bareng. Boleh sebentar. Ini akan video foto bersama. Kalau nanti juga dari